Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, para siswa yang berbahagia hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Noviana Irnawati, dalam mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menerapkan alat ukur mekanik beserta fungsinya dan menggunakan alat ukur mekanik tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah, tidak perlu pergi kemana-mana apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, dan tetap rajin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan kita berdoa semoga virus corona nanti segera hilang, dan semoga kita segera dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu pada Google Classroom dengan mengisi form yang sudah saya sediakan pada topik presensi siswa ya. Kalian buka terlebih dahulu kelas Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif, kemudian buka presensi siswanya dan diisi data sesuai dengan data kalian masing-masing, lalu klik serahkan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mempelajari materi tentang macam-macam alat ukur mekanik beserta fungsinya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah supaya kalian dapat menjelaskan macam-macam alat ukur mekanik, kemudian kalian juga dapat menjelaskan fungsinya, dan menggunakan alat ukur mekanik dengan terampil, sehingga diharapkan juga kalian dapat melakukan perawatan terhadap macam-macam alat ukur mekanik tersebut dengan baik. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh penggunaan alat ukur mekanik di bengkel otomotif? Ya, seperti waktu kalian masih SMP dulu, kalian sudah mempelajari beberapa jenis alat ukur mekanik ya, seperti jangka sorong atau disebut juga vernier kaliper, kemudian ada mikrometer. Nah, pasti kalian sudah paham apa fungsi dari masing-masing alat ukur tersebut ya. Contohnya, jangka sorong atau vernier kaliper biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar suatu benda, kemudian ketebalan suatu benda. Dan contohnya digunakan di bengkel otomotif itu digunakan untuk mengukur diameter piston. Selain itu ada mikrometer yang digunakan untuk mengukur ketebalan piringan cakram. Nah, selain kedua alat ukur mekanik tersebut, ada juga dial indikator yang digunakan untuk mengukur man-out piringan rem cakram. Para siswa sekalian, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang digunakan secara mekanik. Digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam suatu benda. Nah, alat ukur mekanik menggunakan skala pengukuran dalam skala metrik, yaitu milimeter, dan skala inci. Macam-macam alat ukur mekanik antara lain, yang pertama vernier kaliper, kemudian ada mikrometer,
ada dial indikator, ada filler gauge, dan ada silinder bore gauge. Ini merupakan alat ukur mekanik yang biasa digunakan di bengkel otomotif. Selanjutnya, silakan diperhatikan gambar berikut ini merupakan macam-macam alat ukur mekanik secara umum ya. Itu antara lain ada mistar baja, ada mistar gulung, kemudian ada telescoping gauge, ada protector, ada offset caliper, inside caliper, tip gauge, filler gauge, valve spring tester, kemudian ada inside micrometer, deep micrometer, outside micrometer, vernier caliper, dial indikator, dan bore gauge. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mengkhususkan materi pada vernier caliper atau jangka sorong. Oke. Vernier caliper atau jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, maupun ketebalan suatu benda kerja. Total irian dari vernier caliper adalah 0,1 mm, 0,05 mm, dan ada juga yang 0,02 mm. Semakin kecil ketelitiannya, maka hasil pengukurannya akan semakin akurat. Kemudian untuk bagian-bagian jangka sorong dapat diperhatikan pada gambar berikut ini, yaitu bagian yang atas ini adalah rahang atas atau inside diameter measuring surface. Ini merupakan bagian yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja. Kemudian ada rahang bawah atau outer diameter measuring surface. Ini merupakan bagian yang digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian di sini ada stop screw. Stop screw ini merupakan pengunci. Jadi ketika hasil pengukuran sudah didapatkan, maka dikunci dengan menggunakan stop screw. Kemudian yang bagian atas ini merupakan skala vernier dari satuan inch. Kemudian yang bagian bawah ini merupakan skala nonius atau skala vernier dari satuan milimeter. Kemudian ini nanti ada satuan skala utamanya, ada yang dalam bentuk inch, ada yang dalam bentuk milimeter ya. Tergantung kita akan pakai satuan apa, kita baca sesuai dengan skala pengukurannya. Kemudian di sini ada tip root. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Oke, tadi adalah bagian-bagian dari mikrometer. Untuk selanjutnya, bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk selanjutnya, perhatikan cara pengukuran berikut ini. Ini ada pengukuran diameter luar, pengukuran diameter dalam, dan pengukuran kedalaman dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ada bagian yang salah dan ada yang benar. Untuk yang salah, untuk yang pertama ya, pengukuran diameter luar. Kenapa kok disebut salah? Karena benda itu terlalu jauh dari skala utamanya. Nah, yang benar itu benda harus diletakkan pada rahang yang posisinya dekat dengan skala utama di tengah-tengah sini ya, sehingga hasil pengukurannya akan lebih presisi. Kemudian di sini ada pengukuran diameter dalam. Kenapa kok bisa disebut salah? Karena posisi benda dengan alat ukur itu tidak tegak lurus, sehingga yang benar adalah alat ukur dan benda terpasang dengan tegak lurus ya. Ini karena kedalaman, diameter dalam, dia mengukurnya dengan menggunakan rahang atas. Kemudian untuk kedalaman, nah ini ada dua yang salah. Nah, yang salah yang pertama itu posisinya tidak tegak lurus, ya, miring. Kemudian untuk yang kedua, ini kenapa kok salah? Karena ini ada bagian yang dari pengukur kedalaman itu ada yang melengkung dan ada yang lurus. Nah, untuk pengukuran yang benar, bagian yang melengkung atau jangkrik ini diletakkan tegak lurus berhimpit dengan bagian kedalaman benda yang akan diukur, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Kalau ini kan masih ada celahnya ya, sehingga tidak terukur dengan benar. Yang benar itu harus pas berhimpit. Oke, itu adalah cara pengukuran jangka sorong. Sekarang kita akan mempelajari cara membaca hasil pengukuran jangka sorong yang benar. Nah,
Ini contohnya adalah vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm. Audio Jungle. Ada dua jenis skala pengukuran, yaitu skala utama dan skala nonius ya. Kita perhatikan dulu untuk skala utamanya nanti dalam milimeter, sehingga kita lihat angka atau strip yang berada di depan angka 0. Nah, untuk pembacaan skala utama ini 41, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga ditulis 46 mm. Kemudian untuk skala noniusnya kita ambil angka yang berhimpit dengan skala utama, yang paling berhimpit dan yang paling depan. Kalau ada dua yang berhimpit, diambil yang paling depan atau paling dekat dengan benda yang diukur. Kemudian ini karena yang berhimpit di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 dikali 0,05 menjadi 0,40 mm. Sehingga hasil pembacaannya adalah 46,40 mm. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Etnawati. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan jangka sorong untuk mengukur diameter luar suatu benda. Pertama-tama, kita bersihkan dulu jangka sorongnya agar nanti pengukurannya lebih presisi, karena kotoran pada jangka sorong dapat menyebabkan pengukuran tidak presisi. Setelah itu, kita pastikan dulu kalibrasi pada jangka sorong, yaitu angka 0 pada jangka sorong, skala utama berhimpit dengan angka 0 pada skala noniusnya sudah terkalibrasi dengan benar. Lalu kita bersihkan dulu benda yang akan kita ukur. Ini pengukuran pada poros roda ya. Setelah dibersihkan, kita ukur diameter luarnya, diameter yang bawah dulu. Oke, setelah itu kita kunci hasil pengukurannya. Nah, saat mengukur diameter, pastikan letak benda itu tidak terlalu jauh dari jangka sorongnya ya, tidak terlalu jauh dari skala utama. Selain itu juga saat membaca hasil pengukuran, mata kita harus tegak lurus dengan jangka sorong sehingga tidak terjadi paralaks error. Hasil pengukurannya adalah 11,7. Kita dicek 11,7. Kalian telah mempelajari materi pada hari ini, yaitu tentang penggunaan jangka sorong atau vernier kaliper. Selanjutnya kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu jangka sorong merupakan alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, diameter dalam dan diameter luar dari suatu benda. Nah, jangka sorong itu digunakan dengan ketelitian tertentu, antara lain 0,1, kemudian 0,05 dan 0,02 mm. Untuk cara pengukurannya kita harus menggunakan dengan cermat dan teliti agar hasilnya lebih akurat. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut ini untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian tentang cara penggunaan jangka sorong yang benar. Silakan kalian lakukan praktek pengukuran dengan menggunakan jangka sorong atau vernier kaliper pada salah satu benda di sekitar rumah atau benda sekolah kalian. Lalu kalian buat rekaman cara penggunaan alat ukur mekanik atau jangka sorong tersebut dengan benar. Kemudian setelah itu kalian kirim hasilnya pada Google Classroom kita, pekerjaan dasar teknik otomotif, atau ke email, yaitu di novianairnawati@gmail.com. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan kalian tanyakan ke Google Classroom atau ke WA group kita. Oke, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Selamat belajar, semangat terus ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK jaya.